Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atta Ryan Hanafi dengan NIM H1D023001. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas yang kemarin tentang instalasi dan konfigurasi sistem monitoring server. Di mana untuk detail tugasnya itu kita ditugaskan untuk instalasi dan konfigurasi dashboard monitoring dan visualisasi sistem untuk memantau resource dari Ubuntu server menggunakan Grafana. Lalu instalasi dan konfigurasi Loki untuk sistem penyimpanan log yang akan ditampilkan di Grafana, dan instalasi dan konfigurasi Promtail sebagai penghubung atau agen pengumpul log ke Loki. Terus di sini juga ada, selain monitoring jaringan, dashboard juga menampilkan anomali di jaringan berdasarkan hasil deteksi surikata. Oke, mungkin langsung aja untuk cara-cara instalasinya. Di sini saya sudah melakukan semua instalasi. Jadi untuk sintaks-sintaks seperti install Loki, Promtail itu tidak bisa lagi. Jadi mungkin, tapi saya sudah catat di laporan saya. Jadi di sini yang pertama untuk instalasi Loki dulu ya. Jadi yang pertama kita buat directory dulu, buat directory konfigurasi dengan menjalankan sudo mkdir minp /etc/loki. Di sini membuat directory untuk konfigurasinya Loki nanti. Kemudian ini sebelum download Loki-nya, kita pindah dulu ke directory tmp dengan menjalankan cd/tmp untuk pindah ke directory tmp. Kemudian di dalam directory tmp kita baru download untuk Loki-nya dengan menjalankan sintaks berikut. Nanti ini hasilnya tuh zip ya, dan setelah ini kita baru unzip tadi yang sudah kita download. Kemudian ini sudah mv Loki itu untuk pindah ke untuk memindahkan zip ke directory yang tertera. Kemudian setelah kita menjalankan semua instalasi dan sudah mengekstrak hasil instalasi tadi, kita pindah lagi ke directory root yang di awal ini. Kemudian kita jalankan sintaks sudo chmod +x -r local bin Loki ini untuk mendeklarasikan untuk directory-nya. Kemudian di sini kita membuat konfigurasi Loki dengan mengetikkan sudo nano etc loki config.yml. Mungkin saya coba aja sudo nano untuk konfigurasi Loki-nya ya, etc loki. Oke, di sini bisa dilihat untuk setelah kita membuat directory YAML ini untuk konfigurasi kita, ini tuh awalnya tuh kosong, jadi kita harus ketikkan manual sendiri dengan isinya seperti ini ya. Kita deklarasi untuk konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Kemudian membuat sebuah file service Loki. Kita cek aja. Nah, untuk file loki.service ini sebenarnya juga kosong, jadi ini juga untuk kita ketikkan sendiri dari awal untuk file service Loki-nya, kurang lebih seperti ini. Kemudian setelah ini kita bisa untuk nge-mod ulang konfigurasi sistem yang udah kita lakuin tadi dengan mengetikkan sudo sistem ctl daemon reload. Nah, ini untuk nge-reload konfigurasi yang udah kita lakuin tadi.
Kemudian kita bisa untuk atur loki otomatis aktif saat Ubuntu server dihidupkan. Nantikan sudo system ctl enable loki. Nah, di sini untuk mengaktifkan loki ketika Ubuntu server aktif. Kemudian kita bisa jalankan untuk lokinya ctl start loki, dan kita sudo ada typo sedikit di sininya. Nah, ini kita start, setelah itu kita cek statusnya ctl status loki. Nah, di sini lihat untuk status dari lokinya sudah aktif atau running. Kemudian yang kedua, setelah menginstal loki kita install promtail, dimana ini sebagai agen penghubung ya dari loki ke sebagai penghubung agen pengumpul log ke loki. Yang pertama itu sama seperti loki tadi, kita membuat direktori konfigurasi dengan menjalankan ini, dan ini juga sama untuk promtail saya sudah install semuanya. Jadi untuk sintaks-sintaks seperti instalasi itu tidak bisa saya lakukan lagi, jadi mungkin saya akan jelaskan aja. Yang pertama ini membuat direktori baru lagi dengan sintaks mkdir minp rc promtail. Membuat direktori ini ketika belum ada, maka dia akan membuat semuanya. Kemudian ini mengunduh file zip promtail, melakukan widget, kemudian untuk zipnya. Kemudian setelah di download itu kita sama seperti tadi, kita di-unzip dulu, kemudian menjalankan ini sudo mv sama sudo chmod sama seperti tadi untuk ketiga loki ya. Kemudian sini kita setelah instalasi dan setelah ekstrak file promtail, kita bisa cek untuk verifikasi version promtailnya. Jadi kita bisa ketikkan promtail min version. Nah, di sini bisa dilihat untuk versi promtail yang sudah saya install itu versi 2.9.10. Oke, kemudian konfigurasi promtail dengan menjalankan sudo nano etc promtail config.yaml. Kita bisa coba aja. Kita cek etc promtail config.yaml. Nah, untuk file ini juga sebenarnya tadinya itu kosong, jadi kita harus konfigurasi dari awal. Ini tuh intinya nanti ketika di Grafana-nya itu ada 3 label. Yang pertama itu untuk monitoring Surikata, yang kedua untuk Apache, dan ketiga untuk mail server gitu. Kemudian ketika selesai konfigurasi, kita juga membuat sistem service-nya, sistem service promtail kurang lebih sama seperti tadi. Oke, sistem yang promtail service. Nah, untuk konfigurasi ini juga awalnya itu kosong, jadi kita harus konfigurasi dari awal. Oke, kemudian kita bisa jalankan service lagi. Seperti tadi sudo system ctl daemon reload. Nah, ini untuk nge-reload konfigurasi yang tadi kita lakuin. Kemudian kita aktifkan dulu sistem enable, kurang lebih seperti tadi ya gunanya. System ctl enable min now promtail. Nah, ini sudah aktif. Kemudian kita coba start dulu promtailnya. Start promtail. Oke, kemudian kita cek statusnya. Sistem ctl status promtail. Nah, di sini bisa lihat untuk status dari promtailnya sudah running ya. Kemudian setelah promtail, oh ya, ini ada tambahan untuk kita mengecek log dari Surikatanya untuk nantinya bisa monitoring di Grafana-nya. Ini nanti aja biar kita bisa melihat hasilnya di Grafana gitu.
Oke, selanjutnya untuk instalasi Grafana-nya. Ini untuk dashboard utamanya ya, dashboard utama untuk monitoring nanti log-log yang ada. Ini juga saya sudah install semuanya, jadi untuk sintaks seperti ini itu tidak bisa saya lakukan, jadi mungkin saya jelaskan aja. Oke, di sini yang pertama untuk menginstal Grafana itu menambah repository seperti biasa yang tadi. Untuk menginstal software properties dulu, kemudian menginstal Grafana-nya, package Grafana-nya, kemudian ini untuk nge-generate keyrings ya untuk di Grafana-nya, kemudian ini untuk menjalankan apt update, jadi bisa apa namanya memastikan udah mendapat package terbaru, kemudian ini untuk menginstal Grafana-nya. Nah, ini untuk menjalankan Grafana ketika sudah selesai install, langsung aja untuk menjalankan daemon reload untuk menjalankan Grafana-nya, kemudian enable untuk mengaktifkan Grafana-nya, dan ini itu untuk membuka port 3000 karena tadi kita deklarasinya itu 3000 ya. Untuk membukanya nanti juga di browser tuh menggunakan port 3000. Jadi kita ini di sini buka port 3000 di firewall agar firewall ini tidak ngeblokir port 3000 ini. Jadi pertama kita sudo allow 3000 untuk mengizinkan port 3000, kemudian di reload. Oke, mungkin itu, kemudian kita bisa coba langsung untuk Grafana-nya. Jadi karena tadi udah running semuanya ya, di sini kita bisa langsung coba Grafana-nya. Di sini saya menjalankan ini dulu karena saya sih menggunakan shortcut karena saya menggunakan networknya yang di VirtualBox-nya itu NAT ya. Jadi saya menggunakan NAT, kemudian port forwardingnya saya deklarasiin Grafana dengan port sekian. Nah, untuk ini itu kita bisa jalankan di browser dengan sebelum itu menjalankan sintaks ini dulu, socket tcp listen 3000 volt tcp 3000, enter aja. Nah, kemudian di sini kita baru buka website Grafana-nya ya, 3000. Nah, lihat untuk dashboard awalnya, tampilan login Grafana-nya. Jadi kalau misal baru pertama banget itu untuk email tuh admin dan password tuh admin ya. Cuman karena tadi saya sudah login dan sudah mengubah password, jadi passwordnya sudah saya ganti menjadi yang saya ubah tadi. Oke, ini untuk tampilan awal dari Grafana-nya. Jadi Grafana itu fungsinya untuk monitoring ya, untuk monitoring server yang dimana server yang kita monitoring di sini itu Ubuntu server. Jadi untuk memonitoring sebuah server, terus untuk fungsi dari log-nya itu untuk menyimpan log, dan untuk fungsi dari prompt-nya itu sebagai agen yang ngebantu untuk penyimpanan log gitu, penyimpanan log di Loki gitu. Kemudian di sini ketika sudah masuk ke Grafana-nya itu bisa langsung ke connection, kemudian ke data source. Yang dimana di sini kita bisa add new data source, kemudian nanti bisa milih untuk Loki ya. So Loki, kemudian untuk URL-nya kita deklarasikan untuk localhost 3100. Ini juga tadi ketika konfigurasi di konfigurasi di Loki-nya itu kita juga deklarasiin untuk portnya itu 3100. Jadi di sini kita deklarasiin untuk URL 3100, kemudian kita bisa save aja. Kalau sudah save, kemudian kita bisa masuk ke dashboard. Ke export dulu. Nah, export ini gunanya untuk apa? Untuk untuk memonitoring log-log yang ada. Misal di sini kita contoh sintaksnya ya. Di sini kita job. Nah, di sini kan sudah ada beberapa pilihan nih. Artinya dari Apache, MySQL, dan Surikata ini itu mereka itu sudah memiliki aktivitas log yang mereka monitoring juga gitu loh. Jadi kan tadi untuk deklarasi job-job ini itu di konfigurasi
Promtail. Ya, di Promtail kan konfigurasinya ini job name Surikata, namanya label Surikata, nanti petnya dia bakal ngebaca face lock Surikata, terus ini ada Apache, labelnya Apache, dia nanti bakal ngebaca log Apache, kemudian ada mail juga, labelnya mail, dan dia akan ngebaca petnya di mail.log gitu. Nah, kita bisa coba aja di sini salah satu ya, Surikata mungkin. Nah, Surikata kita bisa run aja di sini, run query. Nah, di sini bisa lihat untuk log-log, misal kita habis ngeping ke sesuatu di Ubuntu server, itu bisa kedeteksi di sini, bisa ke monitoring lah ya, bisa ke monitoring di Grafana ini lewat sintaks ini, dan ini juga ada grafiknya, dan ini beberapa monitoring yang log-log yang sudah muncul untuk kita monitoring nanti, karena ini Surikata. Dan di Apache juga sama sebenarnya, untuk Apache itu juga sama, nanti juga bakal muncul apa aja sih aktivitas di web server ini gitu, apakah yang udah diakses atau di habis ngeping apa gitu. Dan untuk mail juga sama, kita coba aja semuanya mail. Nah, email juga sama, ketika bisa mengirim mail ke user atau dan lain-lainnya gitu, bisa ke monitoring ya. Oke, kemudian kita bisa masuk ke dashboard aja. Nah, dashboard ini kita untuk ngebuat sebuah dashboard monitoring, jadi kita bisa kelompokkan gitu. Misalnya tadi kita di sini saya sudah ngebuat untuk dashboard Surikata ya. Jadi sini Surikata nih. Nah, sini udah ada dashboard Surikatanya. Jadi misal kita edit di sini. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kita dan di sini kita juga bisa untuk nyedit sintaksnya, query-nya, apa yang kita mau lihat, apa yang mau kita monitoring, dan itu juga bisa, jadi ibaratnya seperti workspace gitu. Jadi apa yang kita lakukan sebelumnya itu nggak akan hilang gitu. Dan untuk membuat dashboardnya juga ini bisa klik new dashboard, nanti kalian bisa masukkan ini, klik tanda plus, terus configure visualization, baru nanti untuk data source-nya itu Loki, kemudian di sini untuk sintaksnya itu apa gitu. Oke, mungkin gunanya dashboard kurang lebih seperti itu ya. Saya sudah membuat Surikata aja. Kemudian dari sini juga sudah ada penjelasannya semuanya. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk penjelasan terkait instalasi dan konfigurasi sistem monitoring server, yaitu Grafana, yang dimana dilakukan adalah Loki untuk penyimpanan log dan Promtail untuk penghubung atau agen pengumpul log ke Loki. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.